kan gitu. Begitu juga dengan Ibu Rifa. Kalau kami sih Katolik terus terang aja nggak terlalu berdebat lah ya kan. Nggak sampai ke ranah-ranah orang-orang tertentunya aja ya kan, orang-orang tertentu aja. Saya punya teman yang lulusan Vatikan, Pak. Namanya Pak Dr. Antonius. Dan bahkan kemarin kami pernah punya rencana bikin jurnal bersama. Jurnal bersama, di mana penulis satunya beliau dan penulis keduanya saya. Kami tidak membandingkan secara ekstrim, tapi kami lebih memberikan sudut pandang yang berbeda terkait satu hal. Contoh tentang bagaimana feminisme dalam agama Katolik dan Islam. Artinya sebenarnya kalau kita betul-betul bisa jujur, sebetulnya kalau kita berjiwa besar dengan perbedaan, kita bisa kok hidup berdampingan. Buktinya kita pernah lakukan itu kok bertahun-tahun. Tapi Pak, ini sudah tahun 2025. Teknologi ini aksesnya sangat mudah diakses oleh siapapun. Bahkan orang bodoh pun bisa berbicara seenak udahnya dengan teknologi. Nah, jadi saya pribadi, Bang Loding dipastikan juga dengan teman-teman yang lainnya itu masuk ke ranah ini bukan ingin menyerang agama Kristen sebenarnya, kalau kita bisa telaah dengan baik dan jujur ya. Kami lebih sebenarnya di awal menjawab pertanyaan dan syubhat dari orang-orang di luar Islam, Pak. Tetapi karena kita ini ibarat kata gini ya, Pak. Awal sebelum terjadinya peperangan, Pak. Bapak kalau baca sejarah dulu tuh. Sebelum terjadinya penjajahan, itu ada dulu namanya konferensi. Ada musyawarah dulu tuh. Ternyata tidak mampu dilakukan konferensi dan musyawarah, akhirnya terjadi peperangan. Nah, maka saya bisa katakan, perang itu adalah sesuatu yang terkadang harus kita hadapi, dan kami umat Islam kalau sudah ada di medan perang, kami tidak boleh kabur. Perang adalah hal yang tidak kami inginkan, tetapi hal yang tidak bisa kami hindari. Dan kami wajib untuk memerangi orang yang memerangi kami. Kenapa? Kalau kami tidak memerangi orang yang memerangi kami menzalimi keluarga kami. Kami menzalimi anak-anak kami. Nah, dalam perang akidah kami diserang, Pak, di sini. Nah, akidah kami diserang, sebentar sedikit. Ya, sebentar. Ketika Nabi Isa dikatakan Tuhan, ketika nama Allah dikatakan nama sesembahannya orang lain, ketika gelar Rasul Nabi Muhammad diambilkan kepada orang yang kami tidak kenal, ketika istilah nama kitab suci kami Alkitab dikatakan kitab suci yang adalah tulisan-tulisan manusia. Sebenarnya Pak, kami sudah cukup bersabar selama ini loh. Dan bahkan kami tidak melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Tetapi yang kami lakukan hanyalah diskusi supaya kita jujur gitu loh, Bang. Jadi tidak perlu saran saya seramah-ramahnya orang Katolik, saya harus bilang kami punya cara sendiri dalam menghadapi penghujat, penista agama, dan juga menghadapi orang-orang yang menyerang akidah kami. Tapi insya Allah kami diajarkan Rasulullah kami beradab. Insya Allah Pak, silakan. Oke. Itulah harapan kami Pak ya, kepada Pastor Loding juga ya, pada semuanya lah ya kan. Harapan kami juga begitu, karena di sini kesannya Islam ataupun di sini kan dikatakan mayoritas Pak, kita di Indonesia nih Islam itu adalah mayoritas. Nah itu, jadi bagaimana caranya mayoritas ini ya dia bisa melindungi lah, boleh dikatakan melindungi si minoritas ini, ya enggak? Nah itu yang diharapkan oleh siapapun lah yang rata-rata di sini minoritas. Tetapi dilihat juga dari sisi mana minoritas yang seperti apa. Kalau dia jahat ya udah, ya kan sekalian aja dia minoritasnya itu dibuang. Ya kan itu kan dari sudut pandang apa dulu. Gitu Pak ya. Oke Pak, itu aja ya mungkin bisa sampaikan lah. Saya rasa selebihnya silakan, itu adalah hak bapak-bapak atau ibu-ibu membela ya kepercayaannya masing-masing ya. Oke. Izin ya, keluar ya. Ya, terima kasih Pak Nio. Salam toleransi. Semoga sehat selalu ya. Ya seperti Bang Loding katakan tadi, orang Katolik itu teman-teman ramah-ramah. Mungkin mau saya kasih ini dulu ya, kesaksian pribadi nih. Kenapa orang Katolik cenderung ramah daripada teman-teman Protestan nih. Jadi memang saya menjadi saksi sendiri nih. Saya sendiri saksi ya. Dulu saya punya teman Katolik yang sering saya ajak diskusi, itu adalah Pak Yohanes namanya. Diskusi apapun temanya, nadanya tidak pernah meninggi, walaupun doktrin tetap membuat kita geleng-geleng kepala ya. Tetapi ada saat ini orang Katolik mengaku Katolik loh ya, tapi agak lain nih, Joseph sama RK. Nah, kalau saya lihat kenapa mereka berdua berbeda, pertama saya khawatir, ini kekhawatiran saya adalah kecenderungan mereka berbeda dengan orang Katolik lainnya karena sudah ada adsen, monetes, uang donasi dan lain-lain. Karena uang bisa merubah pribadi seseorang. Tapi setahu saya, di Katolik itu tidak boleh memperdebatkan agama. Setahu saya,
Yang boleh adalah di Katolik itu mereka menjelaskan imannya. Tetapi bahkan mereka akan menghindari kalau ada perdebatan. Siapa-siapa itu contoh-contohnya? Itu Bapak, kalau teman-teman lihat itu namanya Pak Antonius. Kemudian banyak sekali. Nah mungkin itu kenapa Protestan dan orang Katolik agak berbeda. Nah sekarang lanjut Pastor Loding. Coba buktikan kata Pastor Loding kalau Protestan yang dinaikin pasti. Nah, biasanya begitu. Lanjut dulu Pastor Loding. Uni kasih pencerahan sedikit lah Uni, biar Ya. kita dapat Jadi pencerahan. tema tadi Kebetulan nih. Uni di sini kan. Tadi Silakan. tema kita Bang Loding, tema saya di roomnya Gregorius tadi. Tema saya adalah kalau kita mau menguji dengan kejujuran menggunakan pendekatan tekstual, apa maksudnya itu? Kitab suci ya. Dan faktual, apa maksudnya itu? Pembuktian ya. Siapa yang lebih berhak dikatakan antikristus, umat Kristen atau umat Islam? Nah, saya angkat tema ini tadi. Dan saya kalau berbicara, pertama saya pakai data dulu. Interpretasi itu memang saya belakangi dulu, karena interpretasi setiap orang ini beda-beda, tergantung bagaimana cara dia menginterpretasikan, nanti beda-beda tuh, entah dia dari denom mana. Nah, ayat-ayat yang saya gunakan adalah dalam kitab 1 Yohanes. Yang dikatakan antikristus adalah yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Yang kedua, antikristus ini kalau kita bicara dari aspek etimologi, terminologi, dan esensi, antikristos, anti dia tidak mengikuti Yesus, dan dia bahkan mengingkari ajaran Yesus, bahkan dia penghujat Yesus. Itu bisa dikategorikan sebagai antikristus. Pertanyaannya, manakah, bukan siapakah, kalau siapakah orang ya, manakah agama yang menolak perkataan Yesus dan yang mengingkari perkataan Yesus dan menghujat Yesus di antara dua agama, dan itu masuk ke dalam ajaran Islam atau Kristen? Nah, saya akan tunjukkan dalilnya dulu ya. Kita fokus di antikristus dulu nih. Maksudnya jangan pakai ayat-ayat lain nih. Kalau teman-teman Kristen kalau kita bahas antikristus, dia nanti lari ke ayat-ayat lain biasanya. Kalau kita tepat menggunakan ayat antikristus. Nah, beberapa kali Yesus menegaskan ada yang namanya antikristus, dan antikristus ini kalau kita sepakati sebagai penyesat juga ya, dan sebagai nabi palsu juga boleh. Nah, teman-teman silahkan dilihat antikristus ini dalam beberapa ayat, tepatnya 1 Yohanes pasal 4 nomor 3 itu. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Jadi kalau kita bicara sang sumber dan yang bersumber, ngerti kan hakikat esensi? Yang namanya yang bersumber dari sang sumber tidak bisa dikatakan sang sumber. Tidak ada ceritanya sinar matahari adalah matahari. Tidak ada ceritanya perkataan manusia adalah manusia. Jadi kalau dikatakan bahwa perkataan manusia adalah manusia, ini namanya adalah penyesatan yang nyata dalam kaidah bahasa Indonesia. Nah, sekarang mari kita buktikan pelan-pelan menggunakan dalil nih. Nanti saya ke faktual ya, pembuktian nih. Satu itu, yang tidak mengakui Yesus manusia, maka dia antikristus. Nah, kemudian kalau kita lihat, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat antikristus. Nah, Yudas pasal 1 nomor 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Theos sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Ya, ini bukan antikristus ya. Ini maksudnya dalam kitab Yudas ini dikatakan bahwa peliharalah dirimu demikian dalam kasih Theos. Disuruh memelihara diri dalam kasih Tuhan. Nah, orang Kristen selalu mengatakan bahwa kami ajaran kasih, kami ajaran kasih. Ketika ditanya, apa ajaran kasih yang diajarkan Yesus yang kalian ikuti? Orang Kristen akan menjawab kasih rohani. Yang kita bisa buktikan di sini bukan rohani ya, tetapi sesuatu yang nampak. Contoh, Bang Loding ini ketika ditanya, Loding kamu ikut siapa? Tidak mungkin Pastor Loding mengatakan dia mengikuti Allah, karena Allah tak terikuti. Yang akan dikatakan oleh Pastor Loding, dia mengikuti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang mampu diikuti. Tapi kepada Allah bagaimana? Allah itu artinya adalah kita menyembah kepada Allah. Nah, makanya kenapa kata Allah, kalau mau mengikuti Allah, ikuti Nabi Muhammad. Bukan ikuti Allah dalam artian harfiah. Nggak mungkin. Tapi di Kristen mereka mengaku pengikut Yesus, tapi mereka penyembah Yesus. Penyembah dan pengikut itu beda diksi. Maka mari kita tunjukkan di sini, di room ini, antara umat Kristen dan umat Islam, siapa yang berhak dikatakan antikristus? Pertanyaannya,
apakah Paulus menghentikan korban sembelihan? Siapa yang menghentikan korban sembelihan di antara Nabi Muhammad dan Paulus? Jawab pakai hati nurani, jangan pakai emosi, ya. Jangan jawab pakai kemarahan. Nah, itu. Pak Suruding, saya mengganti akun dulu. Akun ini kan akun agak berbahaya nih. Saya naik lagi dengan akun lain di bawah. Nanti saya lanjut kepada pembuktian secara faktual sejarah nih, bahwa agama Siap. Kristen adalah agama yang memenuhi nubuatan Matius 23:15. Oke. Siap, Bu. Kita dulu. Siap, ya. Nah, itu oten-oten ini penjelasan, makanya itu dikatakan kan Islam lebih paham Bible. Kalau kalian itu lebih paham kerasukan, itu saya tahu. Kalian punya kitab suci, tetapi yang kalian itu cuma paham kerasukan saja. Tapi kita yang paham Bible. Ini gimana kalian? Mana sebenarnya kalian itu kan? Bayangkan coba, kalau kalian begini terus. Makanya naik bantah kalau memang itu salah. Baru kali ini loh, ada orang yang beragama punya kitab suci, dibantah kitab sucinya sendiri. Makanya di sini kita itu mau belajar supaya kita mendapatkan ilmu. Kalau sama kalian itu belajar kerasukan. Yang anehnya begini teman-teman, Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu dan kepadanya kamu harus berbakti. Mereka tidak mengikuti perkataan Yesus, tapi mereka mengikuti orang yang kerasukan menyembah Yesus. Ini kan coba. Ini aneh mereka ini. Padahal orang yang kerasukan itu ketika Yesus sembuhkan itu, dia tidak menyembah Yesus lagi. Nah, roh-roh jahat ini Yesus pindahkan ke B2, dimakan B2 sama oten. Makanya kerasukan sampai sekarang. Itu kalian. Jadi tolonglah ya, tolong kerjasamanya dengan baik. Oke. Jadi gini, ini kan temanya siapa Yesus. Iya, temanya itu, tapi saya membawa tema tentang antikristus menurut Yesus. Boleh dua-duanya dibahas. Mau yang bahas siapa Yesus, bahas siapa antikristus, boleh bang. Abang pilih aja, mana yang abang kuasai aja lah. Ya, siapa Yesus dulu? Oke, boleh. Silakan. Siapa Yesus menurut abang? Enggak, saya mau nanya dulu. Ini sejauh mana Mbak Rifa mengenal siapa itu Yesus? Coba dulu. Kalau bicara mengenal bang ya, abang harus pahami esensi atau hakikat dari mengenal. Tidak semua orang yang bertemu itu pasti mengenal. Tidak semua orang yang tahu itu pasti mengenal. Contoh, saya tahu Raffi Ahmad, tapi saya belum tentu mengenal Raffi Ahmad. Saya pernah bertemu dengan Bang Loding, belum tentu saya bisa dikatakan mengenal. Nah, definisi mengenal itu kalau menurut yang saya pahami adalah di mana seseorang mengetahui karakter seseorang tersebut. Makanya kami mengenal Allah itu bukan melihat Allah, tapi mengetahui sifat-sifat Allah. Dan Dari percaya bahwa sifat-sifatnya itu dari kitab suci lah. Masa dari kitab suci lah, Bang. Jangan gitu ditanyakan tuh kayak pelajaran SD kita nanti. Nah, udah tinggi-tinggi nih kita di SMA, tiba-tiba turun ke SD nih. Jadi yang disebut dengan mengenal Yesus itu kalau dalam pemahaman saya adalah dengan mengakui Yesus seperti yang dia ucapkan, bukan seperti yang orang lain ucapkan. Karena orang lain bisa jadi tuduhan itu. Kalau saya percaya kepada orang Yahudi tentang Yesus, berarti saya jangan-jangan nanti percaya sama fitnahan orang Yahudi. Contoh, orang Yahudi menuduh Yesus itu mengaku Tuhan. Kalian kan percaya, kalau saya tidak percaya, kan itu tuduhan. Contoh, ada juga orang-orang yang mengatakan Yesus itu ODGJ. Nah, lucunya di Kristen, ketika Yesus dituduh orang Yahudi mengaku sebagai Tuhan, dipercaya. Tapi ketika Yesus dituduh sebagai ODGJ, tidak dipercaya. Jadi kan ini kayak standar ganda gitu. Kalau saya tidak bisa saya percayai semua perkataan orang tentang Yesus, kecuali saya selidiki dulu. Orang ini berbohong atau tidak. Nah, tapi kalau kita punya parameter yang betul-betul ingin tahu membongkar dari kitab suci masing-masing, siapakah Yesus menurut Yesus? Mari kita gunakan kitab suci yang dipercayai. Kitab suci kalian apa? Biblos. Kami tidak ada kata Yesus dalam Al-Quran. Yang ada Isa. Isa itu jelas. Tidak ada pertentangan antara orang Islam yang bahkan minim literasi dan tidak belajar pun. Tidak ada pertentangan di antara umat Islam sejak Nabi Muhammad sampai sekarang. Bahwa Yesus adalah hamba. Ya, Nabi Isa adalah hamba Allah yang adalah Rasul. Tidak pernah taraf menjadi Tuhan. Begitu. Nah, jadi yang menjadi masalah adalah ini nih. Yesus menurut orang Kristen berbeda dengan Yesus menurut Yesus. Baik. Gitu. Udah. Itu masalah. Oke, jadi kata Mbak Rifa tadi, kita mengenal seseorang secara nyata dan secara bisa kita bilang adalah sejarah ya.
Ya, Mengenai seseorang ya, seseorang nih. Seseorang. Kalau orang ini kan Ya. masuk sejarah nih. Kalau Tuhan Ya. tidak bisa masuk sejarah karena Tuhan itu transenden. Oke, lanjut. Nanti kita Berarti bahas kita bahas mengenai orang Tuhannya nih. dulu. Yaudah Nah, kita orang bahas dulu, orang manusia. berarti. Yaudah, ayo Oke. kita bahas orang. Menurut Mbak Rifa, benar nggak Yesus itu ada? Manusia Yesus itu Bukan ada? menurut saya, Bang. Jangan Hmm. jangan dinggirin Nggak, saya menurut saya karena pemahaman saya Mbak Rifa mengetahui dulu. ya makanya kan saya jawab nih. Saya itu Ya. orang Islam itu yang benar-benar tahu akan keilmuan, dia tidak akan berani bicara menurut saya loh, Bang. Itu umat Islam loh, Bang. Umat Islam itu menurut ulama kiai besar di Indonesia ini dari kalangan NU bernama Kiai Haji Idrus Romli dalam bukunya tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dihadiahkan ke saya secara langsung, beliau mengatakan di bukunya bahwa ulama itu menyampaikan kalam ulama bagi para orang awam itu sama seperti dalil bagi para mujtahid. Artinya apa? Kami bicara itu tidak boleh menurut saya gitu. Emang kita siapa? Nah, Baik. menurut Bible, Yesus itu siapa? Itu yang harus kita bahas. Menurut Al-Quran, Yesus siapa? Tidak ada kata Yesus, adanya Isa. Menurut Martin Luther, Yesus siapa? Pernah berzina 3 kali. Kata Martin Luther. Nah, kalau menurut Athanasius siapa Yesus? Dicatat dulu itu. Oh, yaudah pelan-pelan, yaudah. Oh, Menurut Yesus siapa dirinya? Martin Luther dulu. Ya, Martin Luther Coba, mengatakan saya belum Yesus pernah berzina dengar 3. itu. Belum pernah dengar. Beruntunglah Yesus Anda berzina. masuk ke Komal ini Coba ya, saya beruntung Anda masuk ke Komal Datanya ini. dulu, datanya. Ya, ini saya tunjukkan datanya ya. Di sini saya pakai situs punya Ibu Rita Wayu Sarapan Pagi Biblikal ya. Oke. Kita tunjukkan datanya biar saudara kita tercerahkan ya. Beruntung Anda masuk ke Komal ini dapat informasi yang Anda Protestan ya? Ya. Wah, keren nih kalau Protestan biar tahu dia kelakuan Martin Luther ya. Oke, kita lihat di sini tentang perkataan Martin Luther yang mengatakan Yesus berjoni sebanyak 3 kali. Ini situs Sarapan Pagi Biblikal. Dulu para apologet Kristen sering sekali menggunakan situs ini untuk menjawab pertanyaan dari umat Islam. Ini penulisnya Ibu Rita Wahyu nih. Dia seorang scholar Kristen pengajar bahasa Ibrani, ya. Nah, kemudian di sini dia membenarkan bahwa Martin Luther itu pernah mengatakan Yesus berzina 3 kali. Ini dia. Yang lebih parah lagi, Martin Luther juga menegasikan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk-nya Luther 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Land menulis, Weimer menyitir satu nukilan dari Table Talk di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalene. Nah, inilah kenapa kami tidak percaya Yesus menurut orang lain. Kami percaya Yesus menurut dirinya dan Yesus menurut para nabi. Ya. Jadi kalau kami itu percaya informasi-informasi yang goib ya, informasi yang sudah terjadi, yang akan terjadi, informasi tentang ketuhanan, kami nggak boleh percaya kecuali informasi itu datang dari nabi. Kalau datang dari orang-orang yang mengaku agama Protestan, Katolik, kami nggak boleh percaya. Karena bisa jadi mereka itu menjawab dengan kepentingan dan mana tahu dia lagi mabuk ngomong gitu. Itu Bang Ismail. Silakan ditanggapi. Kita bahas tentang Yesus menurut Yesus ya. Ada 2 tema yang bisa kita bahas sekarang. Yesus menurut dirinya, Antikristus menurut Yesus. Kalau memang umat Kristen pengikut Yesus, harusnya ikuti kata-kata Yesus. Kenapa justru kami yang lebih mengikuti perkataan Yesus? Nah, kita di sini membuktikan umat Islam yang antikristus atau umat Kristen nih. Bahas dengan jujur, bukan dengan kemarahan. Nggak perlu ngamuk-ngamuk. Santai bre. Sama-sama kita di sini punya hak yang sama di negara kita Indonesia, dan walaupun kalian ngaku anak Tuhan ya, itu kan cuma perasaan kalian aja anak Tuhan. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Ya, bukan berarti kalian ngaku anak Tuhan dapat privilege di sini, ya. Bagi kami kalian manusia biasa. Saya kan brotherku Ismail. Oke. Jadi sudah kita dapatkan dulu tadi ya, kita mengenal seseorang melalui kenyataan dan kita bertemu secara fisik dan juga melalui sejarah. Oke. Menurut Mbak Rifa, sesuai mungkin sepengetahuannya atau pemahamannya mengenai Yesus melalui sejarah, mungkin salah satu tadi yang disampaikan oleh Martin Luther adalah seperti itulah kelakuannya. Nah,
Itu kan secara keburukannya. Mengenai kebaikannya, ada nggak referensi dari sepengetahuan Mbak Rifa mengenai Yesus ini? Kalau kita bicara tentang referensi kebaikan Yesus, itu sebenarnya teman-teman Kristen kalau boleh jujur yang paling banyak itu justru Yesus ditunjukkan oleh penulis Bible sangat-sangat tidak baik tapi dikatakan baik. Contoh, ketika ada seorang yang datang kepada Yesus, Guru yang baik, apa jawaban Yesus? Mengapa kau katakan aku baik? Bukankah yang baik hanya satu, yaitu Allah saja atau Allah saja, kata kalian. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia baik. Bahkan ketika Yesus mengatakan seorang pezina, pesundal, hendak dirajam menurut hukum Taurat, apa kata Yesus? Boleh kalian rajam dia, tapi yang merajam adalah orang yang tidak berdosa, kata Yesus. Ternyata Yesus pun tidak ikut merajam. Kalau Yesus ini orang yang jujur, ketika dia mau mengatakan, dia ngajarin orang loh, masa dia nggak ngikutin ajaran yang dia ajarkan? Kalau yang boleh melempar wanita ini, pastikan kalian tidak pernah berdosa. Kalau Yesus adalah manusia yang tidak pernah berdosa, harusnya dia ikut merajam. Karena syarat merajam wanita itu adalah dengan yang tidak berdosa. Tapi apakah Yesus ikut merajam? Tidak. Itu membuktikan secara tersirat Yesus mengakui bahwa dia tidak berhak merajam karena punya dosa. Dan bahkan anehnya umat Kristen mengimani Yesus dijadikan berdosa, bahkan dijadikan kutuk. Inilah perbedaan kita. Kalian mengimani Yesus menurut penulis Bible, di mana penulis Bible itu banyak orang, bukan satu orang, ingat ya, banyak orang loh. Jadi beragam informasi tentang Yesus yang kalian dapat. Contoh, ada yang dikatakan Yesus mengatakan Tuhan itu hanya Allah saja, bahwa dikatakan di ayat lain Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Katanya sudah jadi Mesia. Tiba-tiba ketika dia dikatakan mati dan bangkit, dia langsung dikatakan berkata begini, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kan lucu ini, kontradiksi jadinya. Enggak, maksud saya tadi itu kan mengenai pengajarannya, itu kan mengenai perilakunya. Nah, maksud saya sejak dia lahir sampai dia mati di kayu salib, bagaimana keutuhan referensi tentang sejarah dari Yesus ini, itu maksudnya. Tidak ada yang utuh referensinya, Bang. Itu kan doktrin dan keimanan. Dianggap itu cerita yang benar tentang Yesus, dan sumbernya tidak jelas. Kok utuh? Kok dibilang utuh? Begini maksud saya, sejak lahir kan ada fakta sejarahnya. Tidak ada fakta sejarah Yesus lahir, Bang. Di mana itu? Ada fakta sejarah Yesus lahir? Dan ini semuanya mengakui bahwa dia pernah ada. Itu maksudnya. Semua tes, Bang, kalau pernah ada, iya diakui. Adam aja yang tidak ada fakta sejarahnya diakui ada sama orang beragama. Abang ini maksudnya apa sih? Begini. Bang, standarisasi abang itu sejarah atau kitab suci? Gini aja dulu. Ada 4 agama, termasuk juga Islam, mengakui bahwa pernah ada namanya seorang, bisa dibilang lah Yesus kalau bahasa aslinya. Terus? Dan di bahasa bahasa Arab namanya Isa. Itu ya. Terus? Sepakat nggak di itu dulu? Pernah ada orangnya itu. Saya menyepakati apa yang diberitakan di dalam Al-Quran sebagai kebenaran, bahwa ada seorang bernama Isa ibnu Maryam sebagai Rasul Allah, iya. Dan saya juga menerima informasi dari orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik? Orang Kristen dan orang Yahudi yang tidak menyembah kepada Allah. Mereka Yahudi mengatakan bahwa ada dulu namanya anak hasil perjinahan bernama Yeshua Hamasiah, udah mereka rajam sampai meninggoy gara-gara mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Dan ternyata dari Beelzebul, kata orang Yahudi. Kata orang Kristen yang mengaku sekaligus anak Tuhan, walaupun mereka sebenarnya anak manusia tapi ngaku-ngaku anak Tuhan, kami percaya ada yang namanya Yesus pernah disalibkan. Pertinyi ini, orang Yahudi dapat info dari mana? Kunci dulu jawabannya. Bang, abang diskusi itu bukan lagi, saya lagi nggak tes CPNS loh, Bang. Kita tuh diskusi loh. Bukan. Tidak ada yang berhak. Pikiran saya itu merdeka. Jangan dulu loh, kita. Saya nggak kabur kemana-mana. Kita membahas Yesus dulu. Kita kan harus mengenal Memang kita Yesus. lagi bahas Yesus. Loh, Anda mengenal ini. Tunggu. Anda memberikan parameter kepada saya yang saya pastikan Anda tidak memenuhi parameter itu. Anda bilang kita diskusi sama Yesus, kita harus mengenal Yesus. Memangnya Anda sudah kenal Yesus? Kenapa saya yang diinterogasi? Oke, apa bukti Anda mengenal Yesus? Saya melalui Bible.
Anda mengenal Yesus melalui Bible. Emang Yesus siapa menurut Yesus dalam Bible? Sudah jelas. Tadi Anda Siapa? sudah mengatakannya. Sudah Apa? jelas di Bible. Ya apa? Siapa? Yang ditanya bagaimana? Apa yang ditanya? Ini inti diskusi Enggak, kita. Inti enggak, diskusi kita maksudnya- siapa Yesus menurut Iya, Yesus. Mbak Rifan Anda nanya mengaku sama saya kenal, Yesus. tapi nggak bisa tunjukkan siapa Yesus menurut Yesus. Anda interogasi saya seolah saya ini saya mau masuk tes CPNS nih. Emang lu kenal Yesus? Anda interogasi saya. Anda ngaku Makanya- kenal Yesus, tapi saya makanya tanya saya- Anda kenal Yesus nggak? Iya, karena Anda saya bilang sudah kenal Yesus. Tapi kan Nah, makanya pengakuan siapa Mbak Yesus Rifat menurut tadi, Yesus? Pengakuan Mbak Rifat tadi sudah benar-benar mengenal Yesus. Kalau saya sudah Loh, mengenal. Jadi sejauh saya mana Mbak Rifat itu Bang, mengenal Bang, Yesus? Bang. Kalau misalnya tidak begitu Aduh. mengenal Yesus, maka mengakulah saya tidak Bang, mengenal begitu Yesus. kalau Tapi abang menurut mengatakan mengenal Yesus, Ya. abang harus tunjukkan bukti dulu sebelum menginterogasi saya. Abang tidak punya hak interogasi kalau abang tidak memiliki parameter itu. Abang ikuti dulu parameternya. Contoh, saya ini sopan. Buktinya saya tertutup nih pakaian atas bawah. Abang nggak pakai celana dalam tapi nyuruh orang tutup baju. Itu apa namanya? Yang makanya saya dulu. tanya, kalau saya abang katakan tidak kenal Yesus, oke lah nggak apa-apa, tidak masalah. Justru saya mau tanya sama kalian, anggaplah saya tidak kenal Yesus. Saya mau tanya, tapi kan siapa temanya Yesus tadi kan mengenal Yesus. Mengenal itu artinya mengetahui Yesus menurut yang dia katakan. Saya tahu itu. Ya makanya saya tanya tadi sama Mbak Rifa. Ah. Mbak Rifa itu mengenal Yesus melalui sejarah, aku udah ketemu. Bang, Tapi kata Mbak saya Rifa, tidak pernah ketemu Yesus, mengenal saya tahu di kitab suci melalui kalian. sejarah. Nah saya Apaan tanya, orang ini? kalau memang benar-benar Yang Anda bilang saya kenal Yesus melalui dari sejarah itu siapa sih Bang? Ini ngomong apa sih ini orang dari tadi nih? Ada, Ya, saya kita pernah kan ngomong. mengenal Saya manusia mengenal itu. Yesus dari sejarah. Saya tahu tentang Yesus itu dari kitab karangan Matius, Markus, Lukas yang kalian bilang suci. Ya, amplop, Berarti plop, Anda plop. mengenal Yesus melalui itu kan? Melalui Bible kan? Iya, menurut Bible. Terus? Aduh, ya udah jelas itu berarti sama pemahaman kita kalau begitu. Kalau Sejak kapan Anda sama pemahaman kita? Kalau Anda Jangan- mengenal aduh, Yesus melalui Bible, Majang, memang Pak. kalau Anda mengenal Yesus melalui Bible, saya juga. Lah apa Nah, urusannya? masalahnya sekarang sudah Masalahnya jelas, kan? adalah jangankan Berarti Mbak Rifa saya sudah yang berbeda membaca. agak, Bang kalau mau ngomong sendiri gereja Bang, jangan di tempat diskusi, itu namanya mendominasi. Enggak, Anda bukan. ngomong aja Anda nggak ngerti, enggak Iya. Bang jangan banyak Iya. ketawa, Bang. Iya, kita- Abang ini gantian Bang, kalau saya perempuan silakan. banyak bicara tuh normal, Ih. Abang laki-laki di depan Ih. saya ketika Ya, bicara ya. tentang ketuhanan pasti jadi perempuan. Pasti itu. Tolonglah. Udah lanjut. Anda kan bertanya seolah-olah Anda menginterogasi. Yang saya tidak terima, saya diinterogasi sama Anda. Hak Anda interogasi itu apa? Kalau Anda bilang Anda mengenal Yesus, terus Anda bilang saya tidak mengenal Yesus, apa bukti Anda mengenal Yesus? Tunjukkan dulu buktinya, baru kritisi orang gitu loh. Kan saya bilang alegorinya tadi. Anda mengkritisi orang nggak pakai jilbab, tapi Anda nggak pakai celana dalam. Apa itu namanya? orang dalam gangguan jiwa. Nah, saya tidak pernah mengatakan saya mengenal Yesus dari sejarah. Anda yang bikin kata-kata itu loh. Ada saya bilang tadi. Saya cuma membahas tema siapakah Yesus menurut Yesus. Siapakah Yesus menurut Yesus, bukan menurut orang. Itu yang mau kita bahas. Dari mana kita tahu referensinya? Tidak ada kitab suci yang memuat nama Yesus kecuali Bible. Di Al-Quran tidak kenal Yesus. Yang ada tuh Isa. Maka kitab yang bisa kita bawa referensi untuk mengetahui siapa Yesus menurut dirinya adalah Biblos. Pertanyaan saya, apakah kalian umat Kristen itu betul-betul mengimani Yesus seperti yang dia ucapkan? Nah, siapa Yesus menurut Yesus? Coba jelaskan ke saya. Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Ya siapa? Dia firman. Nah, coba tunjukkan kepada saya bahwa Yesus mengatakan akulah firman yang menjadi daging. Mana? Kata Yesus loh. Jadi begini, Mbak. Nggak pakai begini dulu. Konslet otaknya. Tadi katanya kita sepakat membahas dalil kitab suci untuk menjadi referensi. Sekarang jadi begini. Bang, jangan jadi begini Bang, begitu aja. Saya bisa tunjukkan siapa Yesus menurut dirinya. Pertama, Yohanes 17 ayat 3, dia adalah utusan Tuhan. Ya. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah nabi.
Sebab seorang nabi tidak diinginkan di tempatnya. Yang paling dia ucapkan 81 kali dalam Bible, dia katakan anak manusia. Anak manusia. Dia mengatakan bahwa dia adalah guru, Sayyid, Kurios, Lord, Tuan. Pertinyi ini kenapa orang Kristen mengatakan bahwa dia setara dengan Bapa, sementara dia berkata Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya tanpa Bapa dia tidak mampu berbuat apa-apa. Perkara dia firman, mana? Dia mengatakan bahwa aku Yesus adalah firman yang menjadi daging. Tidak ada, itu kata Yohanes. Yang konon katanya penulisnya Yohanes, tapi masih diragukan. Karena kan penulis kitab kalian tidak jelas. Kalian yakini. Saya punya banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus mengaku sebagai ciptaan. Manusia, anak manusia berkali-kali itu 81 kali dia bilang tuh anak manusia, anak manusia. Anak manusia akan gini, anak manusia akan gitu. Entah kayak peka telinga kalian. Saya nggak tahu, entah kalian yang bebal. Yesus berulang mengatakan anak manusia, anak manusia. Nah, kalaupun dia mengatakan dia adalah anak Allah, mari kita bahas apa definisi anak Allah. Adam itu juga anak Allah loh dalam kitab Lukas loh. Ya. Maka kalau kalian mengatakan Yesus adalah Allah, ini yang penyesatan. Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, kalian katakan dia Tuhan. Kalau dalam makna kurios, Sayyid, guru, oke lah. Gak apa-apa, saya terima itu. Karena itu kan artinya adalah pemilik umatnya. Dia memang setiap Rasul itu memang pemilik umatnya. Nah sekarang Anda kan Kristen nih, penyembah Yesus mengatakan dia Tuhan. Tuhan dalam arti pencipta yang tidak diciptakan. Apa dalilnya itu? Dasarnya apa? Satu aja, nggak usah banyak-banyak ayatnya. Ya. Tapi sepertinya Mbak Rifa ini sudah lebih mendalami namanya Bible ya. Jadi sudah tahu semuanya sebenarnya. Jadi hanya ingin mencari. Jangan menjustifikasi motivasi orang, Bang. Itu ada di dalam sini. Abang kok sok tahu tentang niat saya. Abang berubah jadi Tuhan di sini. Udah tahu sebenarnya. Wah, ini nih, makanya bahaya kalau orang ngaku-ngaku anak Tuhan, guys. Langsung jadi psikolog, langsung jadi psikiater, langsung jadi Tuhan, dia tahu isi hati. Menurut Ini nih. penjelasan Mbak Kita Rifa lagi bahas ini, diskusi. seakan-akan Mbak Rifa sudah lebih mengenal Yesus atau lebih mengenal Bible kami gitu. Jadi Saya lebih banyak membaca, mungkin iya dari kalian mungkin. Baca-baca, tapi kalau hanya pandangan saya ya, tapi kalau hanya setengah-setengahnya dibaca, maka Dari mana Anda tahu saya baca setengah? Pernah nggak Anda temenin saya baca Bible? iya, Pernah nemenin saya baca Bible? Berarti mengaku aja seluruh Bible itu belum Mbak Rifa pahami. Itu. Memahami maksudnya ikut ajaran Kristen nggak mungkin, karena otak saya ini normal. Kaitannya Kalau karena yang disebut, tidak aduh, Makjang, Bang, ngomong aja udah nggak ngerti nih. Kaitan. Ini. Jadi kalau hanya mengambil satu-satu ayat, itu tidak akan paham-paham, Mbak. Ya tunjukkan ayat yang berkaitan yang menunjukkan Yesus Tuhan. Kenapa Anda malah ini? Coba Anda tunjukkan ayat mana yang terkorelasi satu sama lain menunjukkan bahwa Yesus Tuhan. Coba ayat mana itu? Itu panjang penjelasannya, Mbak. Bisa nggak jelaskan? Kalau nggak bisa jelaskan turun aja Bang, kita mah diskusi sama orang yang bisa jelasin. Kalau nggak bisa jelasin, sok-sok pula mau jelasin, ternyata nyalahin saya. Tahu-tahu dia cuma comot ayat pula nanti. Ya, Inilah orang Kristen gini guys. Bahwa Mbak Mereka Rifa gini ini guys. sebenarnya sudah tahu, tapi mencari sesuatu kata-kata di dalam Uni sudah momot ya Uni. yang tidak bisa Sudah momot. dimengerti oleh Nggak apa-apa. orang-orang gitu maksudnya. Jadi Itu pandangan sebenarnya Anda, Mbak Rifa terus? sudah memahaminya. Terus? Kan saya Iya terus? Iya terus sejauh apa? mana pemahaman Mbak Rifa ini mengenal Yesus melalui fakta sejarah baik di Bible maupun dan yang lain. Fakta sejarah Yesus dikatakan Nah, anak itu. hasil perjinahan, ya. Nah. Fakta sejarah mengatakan bahwa dia adalah orang yang mati terkutuk. Itu fakta sejarah. Ya, berarti fakta yang Mbak Rifa ketahui itu hanya fakta yang belum Bentar, Bang Ismail, Anda pas ngomong ini ngerti nggak dengan apa yang Anda omongkan? Serius saya nanya, ngerti dengan apa yang diomongkan? bukan masalah itu. Nggak, saya tanya, mengerti. Anda paham nggak? Ketika Anda menilai Paham. motivasi orang lain, Ya, kita di kembali ke ilmu tema apa dulu yang tadi. Anda bisa? Saya tidak mau lari kemana-mana. Saya Anda bilang nggak lari ke Dia orang Kristen nih kalau ngomong nih mabok ciu nggak sih? Lu yang ngajak gua mutar-mutar, lu bilang saya nggak mau lari kemana-mana. Apa Makanya- ini? Iya, tadi kan temanya mengenal Yesus. Yaudah, Jadi bukan, jangan diganti temanya. Temanya adalah siapa Yesus menurut Yesus. Nah sekarang Anda jawab saja, sudah dari tadi loh. Udah berapa menit kita jalan loh. Siapa Yesus menurut Yesus dalam kitab Anda? Coba. enggak gini aja. Enggak, gini aja. Lari-lari. Nanti bilang saya yang lari-lari. Bilang Anda lebih paham. Tapi pas ditanya, nggak bisa jawab.
Ini nih bang, kalau memaksakan diri tanpa ilmu tuh memang ribet bang, susah. Minimal belajar dulu lah walaupun sedikit. Nggak perlu anda baca dari Kejadian sampai Wahyu, baca dulu lah 4 Injil sinoptik itu. Bukan saya yang harus baca, tapi Mbak Rifa dulu harus baca Bible. Saya bisa tunjukkan siapa Yesus menurut Yesus dari nih. Taurat Ya. dan Injil, karena di dalam Islam juga disuruh Islam itu, Muslim itu untuk mempercayai Taurat dan Injil. Oh betul, kami percaya Taurat dan Injil bahwa Iya, itu tapi adalah mana wahyu kepada. Injilnya sekarang? Mana Tauratnya? Injilnya yang nggak ada lah, mempercayai nabinya itu? aja udah nggak ada. Masa nggak ada? Kok lari? Oh Iya. ya, emang anda punya Injil asli? Injil Yesus punya? Harus Anda mengerti kalau Injil Loh, itu gimana kabar baik. ini? Orang Kabar Kristen baik punya itu nggak ditulis Injil oleh Yesus? Seluruh yang ada saksi mata pada saat itu. Oke, Injil itu ditulis oleh Jadi saksi Anda mata, harus- betul? Ingat, Duh bang, kalian bang, harus kalau cuma mempercayai ngomong doang Taurat bang, dan nih Injil. ayam juga bisa Itu nih. Bang, maksudnya. saya tanya Jadi, nih. Ya udahlah, gini aja. Semoga- Jangan ya udah gini aja, belum selesai. Saya tanya nih. Bukan. Injil, bentar dulu katanya. Ya. Setiap orang yang menulis Injil itu menjadi saksi mata. Siapa yang melihat Yesus disunat, bang? Ya orang masa-masa itulah masa. Ya masa- siapa namanya? Kan Kalau sudah- cuma sudah ngomong ada dalam gini, Bible. ya ada. Kan sudah Ya ada dalam siapa di Bible. dalam Bible yang melihat itu Kalau disunat? mau ingin tahu baca aja Bible-nya. Kalau tidak bisa menjawab, ngapain mengkritisi Bukan saya? menjawab. Jadi jangan dulu lari ke sana dulu. Loh, Anda yang mengklaim bahwa setiap penulis Bible itu melihat secara langsung kesaksiannya. Siapa yang melihat Yesus bangkit? Siapa yang melihat Yesus disunat? Siapa yang melihat bahwa Yusuf tidak pernah bersetubuh dengan Maria? Siapa yang lihat? Oke, kalau begini aja. Siapa yang Kalau melihat Roh misalnya Kudus Mbak ketemu Risa Joseph? tidak ingin Siapa yang pernah melihat Roh mempercayai Kudus bertemu Taurat dan Maria? Bible, Siapa orang dia yang Kristen, melihat? iya, Siapa kalau yang misalnya melihat Mbak Risa ketika tidak Yesus mau lahir di kandang mengakui- domba? Banyak kali Ya. ceritanya, Bang. Oke, begini aja. Kalau misalnya Mbak Rifa tidak mempercayai Injil yang di Kristen dan Taurat Kristen, Injil sekarang ini saya nggak mau tanya. ada, Bang. Kitab kalian itu bukan Saya mau Injil tanya sama Biblos. Mbak Rifa. Ini nggak malu Mbak orang Rifa. Kristen ini. Enggak, saya mau tanya Mbak Rifa, sekarang Injil dan Taurat yang di Teman-teman perhatikan ya, orang Kristen di depan kita ngomong banyak kali klaimnya dari tadi. Saya pikir dia mau ngejelasin kitab dia loh. Ternyata dia ngajak saya supaya jangan bahas kitabnya. Walaupun saya jelaskan sama Mbak Rifa, tapi saya yakin Mbak Rifa tidak akan percaya dengan Bible. Ya kalau dan Anda Taurat sudah yakin yang saya tidak akan percaya, pegang ini. ngapain Anda di atas? Sudah diam dulu, Iya, jangan makanya. paksain ngobrol. Ini lucu nih. Dia yakin saya tidak akan terima, tapi dia pengen ngomong. Mbak Rifa. Karena Nggak kalau usah, misalnya saya nggak usah dikasih tahu. Saya sudah ada penasehat. Aneh kan orang Kristen kan? Saya Nggak, yakin saya Mbak Rifa tidak akan mendengarkan saya, tapi saya pengen ngomong juga. Ngapain, Bang? Taurat yang Anda percaya itu. Tidak ada Kalau memang lagi. Tidak ada lagi. Ya. Terus bagaimana mengimaninya? Mengimani iblis itu maksudnya harus lihat iblis gitu. Bukan, saya tanya sama Mbak Rifa. Kan Tadi saya Mbak Rifa jawab menggunakan Begini. menjawab. Kamu tahu arti Ya. iman? Arti iman apa? Iman Nah, artinya hanya apa? mengimani aja tanpa ada yang Makanya bisa saya tanya, menjadi- aduh, arti iman ngerti nggak nih si orang Kristen nih? Kamu baca Ibrani pasal 11 nomor 1, arti iman dalam agamamu. Ya, Jangan dulu diambil dari Bible. loh, kamu punya parameter iman tapi kok tantrum ketika dibahas Bible-nya. Dalam Bible, iman itu artinya adalah pengharapan akan sesuatu yang kamu tidak lihat. Tiba-tiba kamu harus memaksa saya melihat Injil dan Taurat, kan lucu kamu itu. Iman dalam Islam itu bukan hanya sekedar percaya, tapi ketika berbicara dibenarkan di Tuhan hati. mengatakan harus percayai kitab Taurat dan Injil. Sekarang saya tanya sama Mbak Rifa, kalau memang jangan dulu diambil isi Bible semua, isi Bible Kristen dulu. Malu kalau Bible dibahas. Bukan masalah itu. Sekarang saya tanya Terus? sama Mbak Rifa, yang mana Taurat dan Injil di dalam Al-Qur'an yang ditunjuk itu? Ada Oke, nggak? saya jawab. Kalau nggak ada, ya sudah. Oke, saya jawab. Kutipan ajaran Taurat di dalam Al-Quran banyak. Ketika Allah berfirman, ya, dikatakan kepada Bani Israel, ya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya. Dalam surah Al-Baqarah, itu adalah Taurat atau hukum yang diberikan kepada Bani Israel. Ya, saya turun lagi nih, kena banet. Bentar, kena ban. Nah, yang kedua, Mana Uni tadi? Begini begitu, langsung kesurupan dia. Itulah Kristen teman-teman. Kalau ndak bisa menjawab, lari kemana-mana. Ya, lanjut Uni. Lanjutlah. Sudah momot, silakan. ya. Jadi saudara kita yang Kristen tadi, saya khawatir setiap apa yang dia bicarakan dia nggak ngerti.
Sejak kapan mengimani itu harus memegang? Kamu beriman kepada Roh Kudus. Emang kamu tahu Roh Kudus mana? Pernah kamu pegang-pegang Roh Kudus? Kamu beriman kepada Yesus. Emang kau pernah ketemu sama Yesus? Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Kalian tuh punya standar tuh apa gitu loh. Ibarat kata tuh kayak kalian tuh suruh Riva pakai jilbabmu, rambutmu kelihatan sebiji tuh, tapi kau nggak punya celana dalam. Kayak gitu, nggak malu kalian? Nah, di dalam Islam itu beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil maksudnya percaya bahwa kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu adalah kitab suci wahyu Tuhan kepada para nabi terdahulu, dan Al-Quran datang membenarkan musaddiqul lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil, kata Allah. Tidak ada di dalam Al-Quran itu kalian bacalah Injil dan Taurat jadikan sebagai panduan berkeyakinan. Tidak ada. Karena Taurat itu adalah wahyu Allah kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Untuk siapa wahyu itu diturunkan? Untuk kaumnya Bani Israel. Saya bukan Bani Israel. Saya Bani Minang, orang Sumatera Barat. Jangan-jangan nenek moyangku Maria Magdalena, nggak tahu aku. Si Maria anak si Lena, nggak tahu aku ya. Nggak ada kaitannya aku sama Bani Israel. Ya, aku bukan dari suku Benyamin, Lewi ataupun Yehuda. Ngapain aku pegang Taurat? Kecuali aku Bani Israel. Itu pun setelah Bani Israel sejak kedatangan Nabi Isa, itu dia harus ikut kata Nabi Isa, bukan lagi mengikuti hukum Musa. Apa itu? Ayat-ayat yang sudah dinasakh mansukh oleh Nabi Isa harus ikuti. Setelah Nabi Isa tidak ada lagi di muka bumi, diutus Nabi terakhir. Mau Yahudi kek, mau pengikut Musa, bahkan Musa dan Nabi Isa pun, Nabi Isa, Nabi Musa, andai dihadirkan oleh Allah di zaman ini, akan ikuti hukumnya Nabi Muhammad. Tahu kalian itu? Gak paham kalian kayak gitu, terlalu tinggi. Terlalu tinggi ilmu itu. Gak ngerti kalian. Karena kalian tahu beriman itu artinya dijadikan sebagai panduan berkeyakinan. Giliran dibaca Ibrani pasal 11 nomor 1 tentang iman, jangan baca ayat saya, malu saya. Karena di situ tertulis pengharapan akan segala sesuatu yang tidak terlihat. Nah, mencret. Mencret kan? Kebalik kan? Tuh. Jangankah punya parameter sendiri, dia yang tentukan, kita yang harus ikut. Tuhan kalian. Yang gitulah. Jangan kayak gitu. Ya, ayo silahkan naik ke atas. Apa definisi iman? Kalian ngerti nggak? Mana Tauratnya Musa? Ngapain kau tanya sama kami Taurat? Kitab kami Al-Quran kok. Katanya kau percaya Taurat. Percaya kalau Taurat itu dari Allah untuk Nabi Musa sama kaumnya. Terus mana Tauratnya? Taurat itu punya Nabi Musa. Ngeyel. Percuma diskusi sama orang kayak kalian itu. Dikasih tahu nggak paham. Nah, makanya yang lucu itu kalian. Taurat dalam kitab Yeremia pasal 31 nomor 31 dikatakan bahwa hukum perjanjian baru yang ditanamkan di hati orang Israel itu adalah perjanjian baru, namanya apa? Torah. Tiba-tiba kalian pengikut Paulus yang membatalkan kitab Torah. Sehat nggak kalian tuh? Nggak sehat, saudaraku. Makanya aku bilang, diskusi sama saya tuh nggak perlu pinter, jujur. Nggak apa-apa deh, kalian cuma baca, akulah jalan kebenaran dan hidup. Pada mulanya firman-firman bersama Allah, firman menjadi daging. Itu apa? Ayat-ayat kesukaan orang Kristen kan gitu kan? Akulah, pokoknya cuma 3 aja, ya. Segala Efesus 2:15, Yesus telah mati dan bangkit. Kok Efesus pula? Yesus telah mati dan bangkit. Ada tertulis itu aja. Pertanyaan saya adalah, kalian tahu tidak Yesus menurut Yesus itu siapa? Itu loh. Kalau Yesus menurut orang Yahudi, banyak informasi yang negatif yang bisa kita temukan. Dikatakan anak hasil perjinahan antara Patera dengan Maria. Dikatakan tarkutua kayak malin kundang. Dikatakan dari Belzebul. Kalian percaya kali sama omongan orang Wahyudi. Orang Wahyudi itu yang bikin Tuhan kalian meninggal. Kami mana percaya sama kata-kata Wahyudi. Bahkan Nabi kami mengajarkan apa? Untuk tidak menghina juga perkataan Wahyudi itu. Jika ada kabar kepadamu dari orang fasik, wala tusaddiq wala tukadzab, jangan benarkan, jangan didustakan. Selidiki. Makanya ada ulama-ulama kami, para ahli tafsir kami, para mufassir kami, kadang dalam kitab tafsir mereka memasukkan sumber-sumber Israeliat, tapi dikomentari kemudian, ini sumber Israeliat, tahu kita kedudukannya. Begitu.
Belum ada yang waras, Uni. Cari dulu yang waras ya. Bentar. Sulit, nggak ada. Kalau waras mereka udah mualaf, insya Allah. Itu. Iya, abangku, di sini kita membawa sebuah tema. Tema ini kita angkat karena kita umat Islam, Nabi kita sering sekali dituduh tanpa bukti sama kawan-kawannya abang. Apa mereka katakan? Mereka katakanlah Nabi kami Nabi palsu, umat Islam itu antikristus. Bahkan itu dibenarkan oleh patriark gereja di abad ke-7 bernama Yohanes Damaskus. Di mana Yohanes Damaskus mengatakan agama Islam ini adalah ajaran sempalan dari agama Kristen, ajaran sesat dari Kristen. Nah, saya sebagai seorang muslimah tentu harus mempelajari untuk membuktikan bahwa tuduhan itu salah, dan justru saya bisa menunjukkan bahwa umat yang sesat itu justru agama ada. Saya mengidentifikasi dan menganalisa menggunakan tekstual dan faktual. Tekstual itu apa? Yang tertulis di kitab suci. Faktual itu apa? Realitas yang kita nampak sekarang ini. Siapakah yang betul-betul mengikut Yesus, umat Islam atau umat Kristen? Nah, di sini saya tidak mau mengajak bertengkar orang Kristen, walaupun banyak yang ngajak saya berantem, ya. Tapi mereka nggak mau ketemuan sama saya. Nah, tetapi yang jelas saya ingin abangku di sini sebagai umat Kristen berhak membela imannya dan boleh juga bertanya. Tetapi kalau abangku tidak memahami agama abang sama sekali, boleh abang tanya-tanya ke saya. Apa saja sih yang sudah saya ketahui tentang Kristen selama saya berdiskusi kurang lebih 6 tahun dengan teman-teman Kristen? Silakan. Atau bertanya Islam juga boleh. Silakan saudaraku. Itu pantang bagi saya untuk bertanya kepada yang nggak seiman dengan saya, karena bisa saja jawaban dari siapa namanya ini universal menurut saya benar atau enggaknya. Jadi kalau menurut gambaran, kalau ingin mengenal sebuah kebenaran itu ya harus seiman lah, nggak perlu harus bertanya kepada sini sana. Jadi kalau bang, tunggu izin bang, kalau memang meyakini keimanan itu seiman, kenapa Yesus mengajarkan agamanya kepada orang yang belum seiman dengan dia, bang? hal itu nggak dijawab kan. Enggak, justru anehnya Paulus mengajarkan agamanya Paulus ke orang-orang Romawi. Jadi ini lucu para Kalau mbaknya kita ingin mengajak orang mempercayai perkataan kita, itu mengajaknya kepada orang yang berbeda dengan kita. Kalau yang sudah bersama dengan kita, ngapain diajak lagi diskusi? Nah, terus kalau abang mau bertanya tentang Kristen, misalnya kepada pendeta, ya silakan. Tapi abang lupa, ini kan bukan gereja, ini kan tempat diskusi lintas agama. Oh, kalau buat saya pribadi ya, di sana diajarkan kami itu supaya tidak menyombongkan atau membesar-besarkan nama Allah atau nama Tuhan. Di mana itu tertulis, bang? Di mana itu? Abang bilang tadi nggak terlalu paham Bible. Tiba-tiba abang mengajarkan saya tentang Bible. Ini kontradiksi nih, bang. Kalau Tadi abang bilang saya nggak paham Bible. Sekarang abang kutip ayat Bible yang saya tidak pernah dengarkan. Di mana itu tertulis itu? Jangan menyombong-nyombongkan nama Tuhan. Di mana itu, bang? Itu menurut kepribadi saya. Kalau mengenai Tadi abang bilang menurut kitab abang, sekarang menurut pribadi. Yang benar menurut kitab atau menurut pribadi abang nih? itu belum saya pahami semua. Cuman kalau ingin mau tahu, Ya kalau nggak paham abang jangan ngomong dulu. Saya nggak perlu bertanya kepada abang aja ngaku nggak tahu. Saya justru ingin ngajarin abang. Kalau abang nggak mau diajarin juga nggak apa-apa. Terus abang naik ke sini ngapain? nggak cuman saya Abang nggak naik tapi abang di atas. Kawan-kawan Kristen kita ini agak lain ya. Aku nggak naik tapi udah di atas. Aku nggak paham tapi menjelaskan. Yesus bukan Tuhan tapi Tuhan. Yesus manusia tapi Tuhan. Itu bukan manusia tapi nggak ngerti deh. Kenapa kok kayak gini teman-teman Kristen ya? susah. Omongannya kok selalu dilanggar begitu ya? Jangan-jangan abang sadar nggak abang chat GPT atau manusia? Kalau kayak gini kan berdebat loh, nggak akan. Saya tidak berdebat, saya lagi nanya. Saya takutnya abang ini chat GPT. Soalnya dari tadi ngomongnya kebalik-balik gitu loh. Saya nggak naik, tapi ada di atas. Saya nggak ngerti, tapi menjelaskan. Saya nggak mau bertanya, tapi ngajak diskusi. Ih, yang benar yang mana nih? Saya nggak mau berdebat, tapi ngajak saya diskusi. Ah, itu tanda itu. Tanda on. Memiliki pengetahuan yang betul-betul mendalami agamanya tersebut loh.
Jadi Saya bahkan bisa mengklaim dan membuktikan saya lebih paham Kristen daripada umat Kristen, bahkan pendeta sekalipun. bagus kan? Itu kan udah salah satu contoh. Itu udah pacuan buat saya. Kenapa kamu bisa memahami Alkitab saya? Kenapa saya enggak? Kan gitu loh. Ya belajar. Nah, gitu. Belajar, saya belajar. Untuk mengajarin apa namanya nih? Mengajarin Alkitab. Setiap orang pasti berbeda-beda keyakinannya, kemauannya. Ya terus? Ya terus? Jadi kan hidayah itu kan kalau seandainya kau berdiskusi dengan saya, kayak mana kamu mendapatkan hidayah hanya kalau aku nggak bisa menjawab pertanyaan banyak. Kayak mana aku bisa mendapat hidayah kalau aku tidak bisa menjawab pertanyaan mbaknya? Kayak mana aku bisa mendapat hidayah kalau aku tidak bisa menjawab pertanyaan mbaknya? Ya ngapain punya hidayah dulu kalau nggak bisa menjawab? Menjawab dulu bang, baru dapat hidayah. Belajar dulu cara menjawab. Gampang kan? Kita berdiskusi murni ya tentang agama atau keyakinan. Berdiskusi murni. Emang ada diskusi yang nggak murni gitu bang? Udah aku turun saja. Aku nggak bisa berdebat kayak gitu. Ya aku juga nggak bisa debat bang kalau kayak abang ngomongnya. Tadi katanya nggak naik tapi di atas, katanya nggak ngerti tapi ngerti. Katanya nggak mau berdebat tapi mendebat saya. Saya juga nggak bisa menghadapi abang bang. Saya juga bingung. Saya aja bingung nih, saya laki apa perempuan ya? Jangan-jangan saya lupa diri nih. Kayaknya besok saya harus minum ciu sebelum naik ke mandi. Ya? Apa perlu saya minum Hembody nih? Saya minum Hembody nanti nih ya? Bingung saya nih ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.